Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai lagi pembelajaran fisika. Sekarang kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Nah, kalor berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Tiga cara perpindahan kalor. Pertama ada konduksi, ada kemudian konveksi, dan radiasi. Tiga-tiganya akan kita bahas pada saat ini. Pertama adalah konduksi, yaitu cara perpindahan kalor melalui medium perantara yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikel medium tersebut secara permanen. Ilustrasinya seperti ini. Ini dari ujung satu dipanaskan, maka suhunya akan naik, jadi T1, suhunya lebih tinggi daripada T2. Kalor akan mengalir dari ujung kiri ke ujung kanan. Luas permukaannya adalah luas permukaan yang tegak lurus dengan arah perpindahan kalor. Nah, kemudian ini ada panjang konduktor, ada panjang medium perantaranya. Sekarang apa saja yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi laju perpindahan kalor pada konduksi? Yang pertama itu ada beda suhu antara dua permukaan, yaitu T1 dan T2. Ini T1 dikurangi T2. Kemudian ada panjang medium perantara, yaitu L. Kemudian yang ketiga ada luas penampang medium. Kalau di sini A. Ya. Kemudian yang keempat itu ada konduktivitas termal, yaitu tergantung pada sifat mediumnya. Beri lambang dengan K. Nah, formulasi matematisnya adalah H itu lajunya, itu sama dengan Q per T, itu banyaknya kalor yang berpindah dibagi dengan selang waktu sama dengan K kali A kali T1 minus T2 per L. Nah, H laju perpindahan kalor, kemudian Q banyaknya kalor yang dipindahkan, satuannya Joule, T itu selang waktu. Sekarang mari kita lihat contoh soalnya. Nah, lempeng tembaga tebalnya 20 cm dan luas penampangnya 4 meter persegi. Permukaan yang satu memiliki suhu 273 Kelvin, sedangkan yang lain bersuhu 373 Kelvin. Jika konduktivitas termal tembaga 390 Joule per sekon meter Kelvin, hitunglah besarnya kalor yang merambat setiap sekon. Rumusnya Q per T sama dengan K kali A kali T1 minus T2 per L. Q itu adalah besarnya kalor yang merambat. T selang waktu 1 sekon. Ya. Masukkan angkanya, Q per 1 sama dengan 390 kali A-nya 4, T1-nya yang suhu yang tinggi 373, T2 suhu yang rendah 273, dan L-nya panjang atau ketebalannya 20 cm atau 0,2 meter. Maka Q-nya adalah 390 kali 20 kali 100. Q-nya 780.000 Joule atau 780 kilojoule. Oke. Contoh kedua. Dua batang logam P dan Q disambungkan pada salah satu ujungnya, dan pada ujung-ujung yang lain diberi suhu yang berbeda. Suhu di A 60 derajat Celcius dan suhu di B 30 derajat Celcius. Jika panjang dan luas penampang logam sama, tetapi konduktivitas logam P 2 kali konduktivitas logam Q, maka suhu tepat pada sambungan C adalah, ini panjangnya sama, ya, walaupun pada gambar agak berbeda. Nah, ini prinsip pengerjaannya. Laju perpindahan kalor pada logam P sama dengan laju perpindahan kalor pada logam Q. Sehingga HP itu sama dengan HQ. Rumus HP, KP kali A dikalikan TA minus TC per L. Sama dengan kaki kali A kali TC minus TB per L. KP 2 kaki, kita masukkan.
Kakinya bisa dicoret, A-nya juga bisa dicoret, L-nya juga bisa dicoret. Sehingga persamaannya jadi 2 kali 60 minus TC sama dengan TC minus 30. Maka 120 dikurangi 2 TC sama dengan TC minus 30, maka 3 TC sama dengan 150. TC-nya berarti 50 derajat Celcius. Jadi suhu tepat pada sambungan C adalah 50 derajat Celcius. Demikianlah contoh untuk masalah konduksi. Sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu konveksi. Nah, konveksi adalah cara perpindahan kalor dari suatu bagian fluida ke bagian fluida lainnya oleh pergerakan fluida itu sendiri. Jadi, konveksi itu hanya bisa terjadi pada medium fluida atau zat alir saja. Ya. Ini contoh misalnya pada saat kita memasak air. Ya. Ini perpindahan kalor dari air yang ada di bawah ke air yang di bawah itu karena air yang di atas itu karena adanya perputaran pergerakan molekul-molekul fluida itu sendiri. Oke. Kita lihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju kalor konveksi. 1. Beda suhu antara benda dan fluida. Ya. Yang kedua, luas penampang benda yang bersentuhan dengan fluida. 3. Koefisien konveksi atau diberi lambang H. Ya, ini tergantung pada sifat fluida dan sifat zatnya. Nah, ini H-nya besar lajunya atau Q per T sama dengan H kecil kali A kali T1 kurangi T2. Ya. Jadi ini laju konveksi. H itu adalah koefisien konveksi, A luas penampangnya, T1 dan T2 itu adalah selisih suhu. Nah, suhu yang tinggi kurangi suhu yang rendah. Ya. Berikutnya, ya, H laju perpindahan kalor, Joule per sekon, watt. Q-nya banyaknya kalor yang dipindahkan, Joule, T selang waktu sekon. Ya. Sekarang contoh soalnya. Suhu udara dalam sebuah ruangan sebesar 20 derajat Celcius. Sedangkan suhu permukaan jendela pada ruangan tersebut 30 derajat Celcius. Hitunglah laju kalor yang diterima oleh jendela kaca seluas 1,5 meter persegi jika koefisien konveksi udara saat itu 7,5 kali 10 pangkat minus 1 kalori per sekon per meter kuadrat per derajat Celcius. Ya. Oke. Lihat, H sama dengan Q per T. Sama dengan H kali A kali T1 minus T2. Ya, suhunya. H-nya H sama dengan 7,5 kali 10 pangkat minus 1 dan terusnya. Maka H-nya adalah 11,25 kalori. Ya. Jadi, laju kalori yang diterima oleh jendela kaca sebesar 11,25 kalori. Oke, radiasi sekarang. Radiasi adalah cara perpindahan kalor dalam bentuk pancaran gelombang elektromagnetik. Misalkan kita punya benda seperti ini, luas permukaannya A dan memiliki suhu permukaan T. Dia memancarkan kalor ke segala arah, total berjumlah Q. Ini menurut Stefan Boltzmann, laju radiasi kalor yang dipancarkan oleh sebuah permukaan benda bersuhu mutlak T besarnya sebanding dengan luas permukaan benda dan pangkat 4 suhu mutlak benda tersebut. Ya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apa saja? Yang pertama, suhu mutlak permukaan benda. T besar, ini harus dalam Kelvin. Kemudian luas penampang benda, A dalam meter persegi. Kemudian emisivitas benda, yaitu kemampuan benda menyerap atau memancarkan kalor dibandingkan dengan benda hitam sempurna. Lambangnya E. Ini adalah bilangan rasional, besarnya antara 0 dan 1.
Untuk benda hitam sempurna, E-nya sama dengan 1. H sama dengan Q per T sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. H, laju perpindahan kalor, Joule per sekon. Q, banyaknya kalor yang dipindahkan, itu dalam Joule atau dalam kalori nanti. Dan selang waktu itu sekon, sedangkan sigma itu adalah konstanta Stefan Boltzmann. Misalnya 5,67 kali 10 pangkat minus 8 watt per meter persegi per Kelvin pangkat 4. Sekarang kita lihat contohnya. Sebuah benda memiliki permukaan hitam sempurna bersuhu 127 derajat Celcius. Luas permukaan benda itu 300 cm persegi. Hitunglah laju radiasi kalor benda tersebut. H sama dengan Q per T sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. H sama dengan Q per T. Kita masukkan E-nya 1, kemudian sigma-nya 5,6. T pangkat 4, dan seterusnya. Ya. Maka diperoleh H sama dengan 43,5456 Joule per sekon. Sekarang contoh yang kedua. Suatu benda hitam pada suhu 27 derajat Celcius memancarkan 162 Joule per sekon. Benda hitam tersebut dipanasi sehingga suhunya menjadi 127 derajat Celcius. Hitunglah energi yang dipancarkannya setelah dipanasi. Ini H sama dengan Q per T sama dengan E kali sigma kali A kali T pangkat 4. Ini H2 per H1. Kita bandingkan, E, sigma, dan A-nya sama, sehingga persamaannya menjadi seperti itu. Masukkan angkanya. Nah, karena suhunya harus dalam Kelvin, 27 derajat Celcius ganti jadi 27 ditambah 273 Kelvin, 300, yang 127 itu sekian. H2 per 162 sama dengan 4 per 3 pangkat 4. H2 sama dengan 256 per 81. Maka H2-nya 512 Joule per sekon. Ya, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.